Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan pengertian terhadap PPSI ini, mungkin ada baiknya saya membuat rekaman ya untuk pengertian dari teman-teman. Jadi di dalam PPSI itu ada 3 bagian mengenai pengembangan sistem informasi, kemudian mengenai bisnis intelijen, dan ketiga adalah ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Yang ketiga adalah tata kelola IT atau teknologi informasi. Kalau kalian baca pada modul kedua yang sudah saya kirim, pengembangan SI itu ada outputnya apa sih? Outputnya web intranet. Outputnya web internet. Outputnya bisa aplikasi atau tools. Ya. Kemudian kalau bisnis intelijen ada terbagi menjadi 2, itu adalah bisnis reporting yang outputnya bisa dashboard. Dashboard itu belum tentu web ya, karena dashboard itu bisa berdiri sendiri juga. Outputnya bisa bentuk DWH, data warehouse, yang merupakan OLAP, online analytical processing. Kemudian data visualization. Kemudian executive information system. Nah, di dalam bisnis intelijen juga kita bisa membuat bisnis analytics. Kalau tadi ada business reporting, biasanya dikeluarkan oleh MIS, oleh data analytics. Nah, kalau kita berbicara mengenai data scientist, maka akan berbicara mengenai business analytics, di mana ada ilmu mengenai classification. Nah, ini harusnya teman-teman belajar di mata kuliah business intelligence ya. Optimization, pembuatan prediktif, dan lain-lain ya. Nah, kalau dalam bisnis reporting itu apa sih outputnya bisnis reporting ya? Yang tadi di atas, outputnya adalah SPK. Jadi outputnya adalah dashboard atau DWH, data visualization executive information system, yang bisa membuat suatu keputusan, sistem pendukung keputusan. Jadi bentuknya itu report, tapi report itu tidak hanya report biasa, tapi bisa mengarahkan manajemen untuk membuat suatu keputusan. Nah, kalau bisnis analytics fungsinya untuk apa? Fungsinya dia bisa membuat permodelan. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah keputusan bagi manajemen juga. Tapi dia biasanya ada permodelan, ada pengujian terhadap pengembangan sistem informasi. Kemudian fokus pada metode-metode. Nah, yang akhirnya akan menjadi pembuat keputusan bagi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah mengenai tata kelola TI, di mana tata kelola TI itu ruang lingkupnya adalah BPR, atau kalau teman-teman sudah belajar bisnis proses re-engineer, di mana mempelajari mengenai bisnis proses modeling, notation, kemudian mempelajari proses mining. Nah, juga tata kelola TI itu berbicara mengenai enterprise arsitektur, di mana akan membahas mengenai TOGAF, Zachman, Gartner, Sarbaner Oxley ya.
yang outputnya apa? Oh maaf, kalau yang di BPR outputnya adalah rekomendasi. Berarti bentuknya adalah dokumen ya. Rekomendasi efisiensi pasar. Kemudian kalau di enterprise arsitektur adalah rekomendasi terhadap enterprise arsitektur berdasarkan materi-materi dari TOGAF, Zachman, atau Gartner, atau Sabanas, tergantung mau menggunakan yang mana. Nah, rekomendasi ini bentuknya dokumen, tapi tidak sembarangan dokumen, karena mesti punya kerangka kerja yang baik. Oke, yang ketiga setelah BPR, enterprise arsitektur, tata kelola IT juga bisa membuat IT project management, di mana ini adalah penerapan dari project management yang outputnya apa? Outputnya project charter. Project charter kalau di perusahaan itu sebenarnya proposal project. Kalau teman-teman mempelajari mengenai project management, di dalam project management itu ada tidak hanya membicarakan mengenai timeline, tapi membicarakan juga mengenai kualitas sistem informasi yang akan dibangun, membicarakan mengenai budget atas sistem informasi yang akan dibangun. Nah, ini sebenarnya lebih ke planning. Jadi ada namanya PMBOK. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, dari 3 ini semua, kalau teman-teman masih bingung ya untuk PPSI itu akan buat apa sih? Oke, kita akan berbicara mengenai proses bisnis. Dari 3 ini, apapun yang teman-teman pilih, proses bisnisnya dulu yang harus dibenerin. Proses bisnisnya dulu yang harus diketahui. Bagaimana mekanisme pembuatan proses bisnisnya? Tentukan dulu apa yang mau dibuat. Tentukan dulu apa yang mau dilakukan. Oke, lanjut ya dengan video yang berikutnya.